Sarapan tanpa nasi sering dianggap belum makan. Padahal, kenyang itu bukan soal nasi atau bukan, tapi soal apa yang kamu makan dan bagaimana tubuh memprosesnya. Ada orang sarapan nasi sepiring, tapi jam 10 udah lapar lagi. Ada juga yang sarapan tanpa nasi, tapi bisa tahan sampai siang. Jadi sebenarnya yang bikin kenyang lama itu nasi atau komposisi makanannya ya. Kalau ngomongin sarapan di Indonesia, nasi hampir selalu jadi pusatnya. Nasi itu sebenarnya adalah sumber karbohidrat utama. Karbohidrat ini nanti dipecah jadi glukosa, yang jadi energi buat tubuh. Tapi nggak semua nasi itu sama. Nasi putih tinggi karbohidrat, tapi seratnya rendah. Nasi merah lebih tinggi serat, vitamin, dan mineral. Nasi hitam mengandung antioksidan lebih tinggi. Perbedaannya ada di kadar serat dan indeks glikemik. Semakin tinggi serat, maka penyerapan gula lebih lambat dan kenyang lebih lama. Selanjutnya kita bahas soal karbohidrat. Karbohidrat ini sering disalahpahami, padahal perannya penting banget. Beberapa fungsi dari karbohidrat itu sebagai sumber energi utama, menjaga fungsi otak dan mendukung aktivitas harian. Tanpa karbohidrat, tubuh tetap bisa hidup, tapi performanya biasanya menurun, apalagi untuk aktivitas yang butuh fokus dan tenaga. Menurut Kementerian Kesehatan RI, karbohidrat idealnya menyumbang sekitar 45 hingga 65% dari total energi harian. Coba bayangin ini, pagi hari ada 2 orang sarapan, yang satu makan nasi, yang satu lagi makan oats sama buah. Kalau dilihat sekilas, yang makan nasi sering dianggap makan besar, yang makan oat kadang malah dibilang cuma cemilan. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, yang mereka makan sebenarnya punya fungsi yang sama. Karena karbohidrat itu nggak cuma datang dari nasi. Di dalam ilmu gizi, khususnya dari daftar bahan makanan penukar, karbohidrat itu bisa didapat dari banyak sumber, seperti kentang, ubi, singkong, jagung, roti, bahkan oat. Artinya, tubuh kita nggak peduli bentuknya nasi ada bukan. Yang penting adalah ada sumber energi yang bisa diolah jadi glukosa. Bedanya ada di kualitasnya. Misalnya, oat dan ubi lebih tinggi serat, nasi putih lebih cepat dicerna. Dan disinilah kuncinya. Makanan dengan serat lebih tinggi biasanya bikin kenyang lebih lama, karena dicerna lebih lambat oleh tubuh. Jadi bukan soal harus nasi, tapi soal pilihan sumber karbohidratnya. Jadi intinya sarapan itu harus yang kayak gimana? Coba sekarang kita geser sedikit cara pandangnya. Sarapan itu sering dipersempit jadi udah makan nasi atau belum? Padahal makna sarapan jauh lebih simpel dari itu. Setelah tidur semalaman, tubuh kita itu ibarat baterai yang hampir habis. Kita nggak makan 6-8 jam, bahkan lebih. Dan di pagi hari, tubuh butuh isi ulang. Nah, sarapan itu sebenarnya cuma satu hal, memberi energi supaya tubuh bisa mulai hari dengan optimal. Bukan soal nasi, bukan soal porsi besar, tapi soal fungsi. Makanya orang yang sarapan dengan komposisi yang tepat biasanya bakal lebih fokus, lebih stabil energinya dan gak gampang lapar di tengah pagi. Jadi kalau selama ini kamu merasa harus selalu makan nasi di pagi hari, mungkin yang perlu diubah bukan makanannya, tapi cara kita memahami sarapan itu sendiri. Terus sarapan yang ideal itu yang kayak gimana? Sekarang pertanyaannya bukan lagi pakai nasi atau udah, tapi isi piringnya apa aja. Karena tubuh kita nggak butuh satu jenis zat gizi aja. Bayangin kamu sarapan cuma pakai karbohidrat aja, misalnya nasi doang. Memang kenyang di awal, tapi seringnya nggak lama kemudian lapar lagi. Kenapa? Karena tubuh juga butuh teman untuk karbohidrat itu. Nah, disinilah peran protein, serat, dan sedikit lemak sehat. Protein itu kayak penahan lapar. Serat bikin proses cerna lebih lambat. Lemak sehat bantu energi jadi lebih stabil. Contohnya, nasi tambah telur tambah sayur. Oat tambah susu tambah buah, roti tambah telur tambah alpukat. Semua ini sebenarnya sama-sama bisa jadi sarapan yang baik, dengan atau tanpa nasi. Jadi kalau kamu tanya, boleh nggak sarapan tanpa nasi? Jawabannya bukan cuma boleh, tapi bisa jadi lebih optimal, selama komposisinya tepat. Tapi nyatanya yang sering kejadian itu ketika sarapannya pakai gorengan, makanan yang tinggi santan, dan fast food. Masalahnya bukan cuma kalorinya yang tinggi, tapi juga efeknya ke tubuh. Makanan tinggi lemak itu memperlambat pengosongan lambung, bisa bikin cepet ngantuk, dan dalam kombinasi tertentu bisa memicu lonjakan gula darah. Apalagi kalau tinggi lemak ditambah tinggi karbohidrat sederhana. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, sarapan tanpa nasi, apakah bisa kenyang lebih lama? Jawabannya bisa banget, selama ada karbohidrat, protein, dan serat. Dan yang paling penting, variasi makanan itu perlu.
Mau pakai nasi boleh, mau nggak pakai nasi juga boleh. Yang penting bukan cuma kenyang, tapi juga berkualitas dan juga seimbang. Karena sarapan yang baik itu bukan yang bikin kenyang cepat, tapi yang bikin tubuh siap menjalani hari. Kalau kamu sukanya sarapan apa? Yuk cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalin jejak dengan like, share, dan juga klik tombol subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-videoku yang baru. See you!